155. radhiyallahu. Aduh, ada pening ini. Kitabnya Syarhul Ainiyah halaman 115 disebutkan 155 bukan 115, 155. Kitab Syarhul Ainiyah Halaman 155. halaman 155 155 ya. Di sini kan disebutkan bagaimana meninggal dunia Muhammad Ali Faqih Muqaddam. Walamma talat ghaibatuhu radhiyallahu anhu ala auladihi alzamuhu ala an ya'kula syai'an fa'aba. Diajakin sama anak putranya makan tapi dia menolak. Falamma kana akhir yaumin fi min umri, di terakhir hari dalam umurnya dia akrahu ala idkhali syai'in min at-ta'ami ila batnih. Jadi putranya itu dipaksain, Memaksa, bukan dipaksain, putra-putranya memaksa. Ya makanya saya bilang itu kalau terjemah itu bahasa Indonesia saya nggak tahu. Ya makanya saya putra-putranya Akrahu maksa. ala idkhal syai'in min at-ta'ami ila batnih, jadi memaksa dia makan. Falamma dakhala at-ta'am, ketika makanan itu masuk, Makanannya sudah masuk, ya sami'u hatifan yaqul, mereka dengar ada yang berkata, in tajirtum minhu nahnu naqbaluh walau taraktumuhu min at-ta'am labaqiya. Jadi ada yang mengatakan, mereka dengar ada yang bicara suara, ada yang Hatif. suara dengar suara tanpa bentuk, suara tanpa fisik, namanya hatib. Lanjut. iya, in tajirtum minhu, kalau bosan dari dia, nahnu naqbalu, kita terima. Walau taraktumuhu min at-ta'am, kalau tidak dipaksain atau tidak dikasih makan, labaqiya, Maka dia tetap hidup. ya maka tidak. Dan ada salah satu riwayat lagi, lamma ahassa bit-ta'am fataha 'ainaihi, ketika dia merasa makanannya itu dalam mulutnya, fataha 'ainaihi, membuka matanya, wa qala Melotot, atajirtum, bukan membuka, matanya melotot, dua-duanya melotot. melotot ya. Wa qala atajirtum minni, apakah sudah bosan dari saya, wa tuwfiya, dan meninggal. Nah silakan Mas Faku Rokobah, apa yang sampean bisa narasikan, silakan Mas Faku. Ya, jadi begini konteksnya itu di sana itu si khotib itu, ya saya kesimpulan dulu sebentar. Jadi telantarkanlah itu pakai mukodam yang sedang sekarat itu gitu kan. Kalau kamu masih memberi makan, artinya kamu masih merestui dia hidup. Tapi kalau dia sudah tidak diberi makan, apa namanya itu? Bentar. Walama talat goibatuhu. Nah, goibah di sini saya artikan sebagai kritis ya, karena dia sedang sakarat. Nah, ketika pakai mukodam sedang sekarat, maka anak-anaknya tentu memberikan makanan untuk si pakai mukodam tersebut, ya kan? Nah, disuapin dan sejenisnya. Terus kemudian adalah suatu suara yang berbisik kepada anak-anaknya, jangan memberikan makan kepada pakai mukodam, karena dengan memberikan makanan mukodam justru mempercepat pakai mukodam itu mati. Nah, apa namanya itu, terus tapi itu tidak diindahkan. Nah, karena ada suatu riwayat ya kan, suatu riwayat yang pakai mukodam itu berkata, itu lama ahassa bito'am pataha aina. Nah, jadi ketika pakai mukodam makan, pakai mukodam itu langsung melotot, marah, terus berkata, adojirtum minni, kamu sudah bosan denganku. Jadi artinya itu pakai mukodam itu, dia kalau makan itu pasti dia mati. Supaya pakai mukodam tetap langgeng hidup, dia itu jangan makan. Nah, ini anehnya itu kan, aneh itu di sini. Nah, jadi yang menjadikan pakai mukodam mati itu ya gara-gara memang benar, gara-gara disuapin sehingga pakai mukodam itu mati. Tapi sebab matinya itu ya karena apa namanya tuh, si pakai mukodam itu makan. Jadi
Bukan disuapin, tapi baru dia akan hidup langgeng. dijejelin. Kalau disuapin mah mau dijejelin, dia Nah, ya betul. Betul dijejelin itu. dijejelin. Karena ya karena si Pakai Mukodam itu dia menolak, karena kalau saya makan pasti saya mati. Nah, menurut si Khotib itu kan, si Khotib itu dia ngomong apa sih tadi tuh? Si Khotib itu ngomong, Hatib takul indojirtum minhu panahnu nakbaluhu. Kalau kalian memberikan makan kepada Pakai Mukodam, panahnu ini malaikat maut ini. Yang Hatib itu malaikat maut. Jadi kata malaikat maut itu, kalau kamu memberikan makanan kepada Pakai Mukodam, maka kami akan mewafatkan dia. Nakbalu itu menerima, itu artinya mencabut nyawa. Dan Walau taroktumu malaikat itu minat jin ibrit. Itu jin ibrit, bukan malaikat. Saya nggak setuju. Hatib ya, kok walau malaikat. taroktumu Nggak mau. kalau Hatibnya bukan malaikat. Saya protes. Hatibnya itu jin ibrit. betul. Walau taroktumuhu, kalau kamu tidak memberikan makan kepada Pakai Mukodam, justru Pakai Mukodam itu labakia, pasti bakal langgeng, tidak akan mati. Seperti itu. Ya karena pernah 100 malam itu enggak makan ini. Nah, ya itu. Ada juga di sini di Syarh ini Silakan Ustaz disebutkan Kroco, bahwa dia makan tepung doang. Gimana Ustaz Kroco? Pekalongan, silakan. Kulo dereng Yai. Dereng maaf niki. Udah poinnya aja, poinnya gimana, masa dengerin sudah lama nggak bisa Oh nyimpulin ya kesimpulannya gimana? ya poinnya ya itu seperti yang diceritakan oleh Syekh Mazen dan Ustadz Ruhi itu. Jadi matinya karena dijejelin katen jenengan. Betul. Dijejelin makanan. Iya. Wa fi riwayatan lama hasabitu am fataha ainaihi wa qala darabtu minni. Adorobtum minni. Adojartum ini ya. Terus dia meninggal gitu. Pak Yai. jadi meninggal karena makan gitu. Jadi meninggal karena Ya. makan. Betul. Dijejelin makanan itu lewat. Itu kan walau tarak tubuhu minat to'am la bakia itu kan. Karena di halaman 154 فأخذته عن حسي فبقي 100 ليلة مصطلما مستغرقا في بحور الأسرار مأخوذا عن نفسه غائبا عما سوى ربه فانيا فيه باقيا به لا يأكل ولا يشرب. 100 malam tidak makan tidak minum. Jadi biasa kalau dia Iya. nggak makan nggak minum. Iya betul saya. Jadi artinya di sini tuh mau memberikan informasi bahwa Pakai Mukodam itu selama hidupnya itu tidak pernah makan, karena dia itu kalau makan pasti mati. Nah buktinya apa? Buktinya ketika detik-detik terakhir dia yang menyebabkan si Pakai Mukodam mati itu ya gara-gara dijejelin makanan oleh anaknya itu. Berarti yang Dibunuh, membunuh berarti Pakai sengaja Mukodam dibunuh. itu, yang membunuh Pakai Mukodam itu anaknya sendiri. Ya kan udah tahu itu si Hatib ngomong kan, kamu kalau sudah merasa itu Pakai Mukodam ini ingin wafat, ya udah kasih aja makan. Tapi jika ingin Pakai Mukodam ini tetap hidup, jangan dikasih makan. Keluarganya malah ngotot ngasih makan, ya jadilah mati. Jadi pembunuh Pakai Mukodam itu anaknya sendiri. Ya, Dan jelas di sini dia bukan sakit dalam ghaibah itu. Walamma talat Iya, ghaibatuhu makanya. radhiyallahu anhu ala auladi. Betul. Alzamuhu ala an yakula syai'an. Jadi bukan sakit, bukan Izin, izin menanggapi nggih. monggo. Menurut saya yang tidak ahli kitab nggih. Ini kemungkinan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab itu sendiri, bahwasannya si Pakai Mukodam itu
meninggalnya karena makanan itu menjadi pembeda dengan manusia pada umumnya, supaya kelihatan wah atau kelihatan lebih, yang mungkin bisa ke arah perbedaan antara makhluk dengan Tuhan, karena dia sudah diarahkan kepada sana itu. Maksud yang ingin disampaikan penulis itu kemungkinan seperti itu. Monggo dilanjut, kalau salah dikoreksi nggih. Nah, artinya kan ini belum dapat judul nih. Judul apa yang mau kita sepakati nih terkait tag ini, ya kan? Ini ada dua versi nih. Ya kalau menurut saya itu ya itu tadi. Sebab kematian Pak Kiai Mukodam adalah dibunuh oleh anak-anaknya. Sudah tahu anak-anaknya itu tadi itu diperingatkan oleh, kata Kiai Wali itu, jin ibrit ya, jangan dikasih makan, nanti dia mati itu. Tapi kalau kamu tidak ngasih makan, lah bakia, dia pasti tetap hidup. Nah kenapa Pak Kiai Mukodam sampai sekarang kita tahu adalah meninggal? Ya karena dikasih makan itu. Nggak tahu apa yang dikasihkan, apakah racunnya, wallahu alam. Tapi biasanya umumnya orang mati disebabkan makanan itu ya keracunan biasanya. Monggo Yai Wali. Ya, kalau kita baca Tadi tentang itu karama-karama, kalau kita baca tentang karama-karama Muhammad Ali Faqih Mu'azzam, luar biasa dia. Bisa tahu apa yang akan terjadi nanti depan gitu. tadi si Supapi apa namanya ngomong sama Gus Ajis, katanya mau mengadakan diskusi tentang hurufat, nasab dan sebagainya. Oh, itu bagus, kita sambut gembira, itu asik tuh. Nah enggak, tapi kan perorangan Gus, enggak mewakili siapa-siapa katanya. Terus nanti keputusannya kan nggak mengikat. Diadakannya di hotel lagi. Oh iya ya. Oh nggak bisa, kalau offline kita nggak bisa, harus online. Walaupun ada offline-nya, tapi harus tersiar secara online, Harus live. live. Ya, terutama yang mengatakan itu siapa? Karena nanti keputusannya itu nggak mengikat. Kalau begitu ya seperti di TikTok, nggak ada ikatan. Keputusannya itu mau percaya terserah, mau nggak ya terserah kan gitu. Ya, tapi saya tadi kan nggak mengikuti reaksi kawan-kawan bagaimana tadi itu, Kang. Kalau tadi saya cuma typing doang. Saya bilang kata-kata dari Yahudi kok dipercaya. Ingat, 1 atau 2 bulan yang lalu mengajak debat dengan alkemi, mana terjadi? Saya nggak ikut di atas. Nggih. Ya lebih baik kalau ada lagi ya ditolak mentah-mentah. Kalau istilahnya ndak kalau sudah menjadi suatu keputusan terus ndak mengikat itu ndak bisa menjadi rujukan, ya lebih baik ditolak mentah-mentah. Karena apa? Buang-buang energi dan pikiran itu. Jadi Habib, Ya nggak tahu. Terus itu katanya apa namanya? Kalau ada yang request ingin diskusi dengan siapa itu Resik apa Lutfi akan berusaha didatangkan kan gitu. Pertanyaannya kan gini ya, Kang Kroco, kapasitasnya sebagai apa itu loh? Ya, enggak, Kapasitasnya yang saya kapasitas. tahu itu dia, yang saya tahu
Si Cupapi itu kan minta DM, nomor HP dan alamat Gus Aziz. Yang kita curigai itu di situ, bukan hanya fokus di akan mengadakan debat itu. Dia akan Saya mengorek. di situ tadi ya, roomnya Kang Haji Saka kalau nggak salah apa ya? Oke, jenengan itu uli tape itu tadi di uli tape. Oh iya di Uli Tape. Ya, di HP. Saya yang tadinya mengatakan dari 7 keajaiban dunia ini yang ke-8 itu Cupape itu nyebut Gus Aziz itu kanjeng. Pengen ketawa saya. Itu 7 Kanjeng keajaiban Raden. itu sekarang jadi 8 itu gara-gara itu. Aduh, Masya Allah. Saya membacanya itu dia ada indikasi mengorek keberadaan Gus Aziz dan nomor HP-nya. Betul. Jangan diberikan tuh tolong Gus Aziz. Karena selama ini dia itu sering gitu kok. Nomor-nomor orang-orang yang kritis itu dipegang. Seperti kemarin tuh Kang Deddy Dia itu yang lacak dari nomor HP itu dia lacak akun-akun yang tersambung dengan nomor HP tersebut akan dikorek-korek, Betul. nanti disepil. Tapi saya saya percaya ya, beliau ini kan Gus Aziz ini kan bukan orang baru di polemik ini. Saya yakin beliau ya sudah tahu ini, sudah sangat tanggap lah. Saya yakin itu. Kemudian untuk yang masalah apa tadi, jamin keamanan, terus berusaha mendatangkan Habib Rizik loh, ditantang di TV Bandung, media nasional, media mainstream, ndak itu kok, ndak ada respon, apalagi yang cuma dikomal-komal kayak gini loh. Terus tadi saya juga mengatakan juga, oh kali ini ada Habib yang apa? Saya taunya kalau Habib ya kayak itu naik langsung ini. Saya bilang Cupapi ini enggak pernah caci maki loh. Saya malah dikeroyok ini. Sebenarnya saya yang salah atau gimana? Aduh. Tapi dengan seperti itu kan Gus Aziz kan saya menyatakan seperti itu kan akhirnya mungkin kalau memang beliau itu jarang pantau komal-komal seperti ini kan secara tidak langsung dengan saya di roasting sama kawan-kawan kan mesti ada apa gitu loh, maksud saya seperti itu Kang Kroco. Jadi saya sengaja mengorbankan diri saya. Lu jenengan ditawur tadi tuh Kang Gadot. Iya sama teman-teman gara-gara saya malam-malam Cupapi. Tapi akhirnya saya paham. Akhirnya saya paham juga. Oh berarti Begini, Iya maksud saya mereka itu begitu Kang begini. Kroco. Pola-pola mereka itu begini. Kan Kiai Haji Iman itu punya buku ya kan, buku terkait ketidaktersambungan nasab Ba'lawi. Nah harusnya buku Kiai Haji Iman itu dibaca, dipelajari, terus dibantah. Tapi apa yang mereka lakukan itu kan? Begini cara mereka itu. Ini ada buku gitu kan. Kiai Haji Iman menulis buku. Tahu nggak siapa Kiai Haji Iman? Kiai Iman itu tidak pernah mondok. Dia itu tidak jelas nasabnya. Dan dia itu adalah PKI. Dan sementara harapan publik itu, gitu kan, maunya itu begini kalau publik itu. Oh ini nih bukunya Kiai Haji Iman nih yang menolak nasabah baik. Nah perlu diketahui teman-teman, di halaman segini Kiai Haji Iman menyebutkan bahwa Ba'lawi tidak tersambung karena ini. Nah ini salah. Yang benar adalah ini tuh begini. Nah harusnya kan begitu yang ditunggu publik itu. Tapi mereka itu tidak menjawab isi yang ada di dalam buku Kiai Haji Iman, tapi lebih fokus kepada siapa Kiai Haji Iman Penilaian personal. orangnya. Nah itu orang yang akademik atau orang yang cerdas itu akan mampu menilai yang kami tunggu itu bukan siapa Kiai Haji Iman dan sejenisnya. Kita itu ingin tahu jawaban daripada buku-buku yang di Kiai Haji Iman itu seperti apa sanggahannya.
Kalau mau jujur ya, sekarang itu dia kelelahan nih para Ba'alawi nih. Karena jalan terakhir satu-satunya kalau mau pengajuan ke Narkoba Internasional ya, dia akan terhalang oleh tes DNA itu. Karena tes DNA itu menjadi kelengkapan juga itu. Kalau dites sudah plat G, aduh, belum bukti-bukti yang lainnya. Makanya kalau syaratnya itu banyak sekali, kayaknya dia itu down nih. Jadi mau mengajukan ya kayaknya sudah nggak mungkin. Nggak mengajukan ini suatu keharusan. Makanya saat ini dia itu menjadi kaum yang gamang kalau saya amati. Supaya tetap kelihatan pede ya ada acara-acara hall-hall yang seperti itu tetap dimobilisasi itu. Enggak dilanjut, Kang. Kalau kita bahas masalah hurufat, mereka itu kepanasan. Mungkin si Cupap itu merasa gimana setelah Betul. diskusi antara Gus Aziz sama Ibnu Khaldi itu loh. Itu kan viral itu. Ya. Betul. Jadi Ibnu Khaldi itu blunder. Sampai blunder itu kayaknya. Sampai Kiai Fatah aja mencak-mencak 2 hari. Iya. Ya masalahnya mereka dianggapin kita Karena caci kalau maki yang bukan hurufat itu leluhurnya. begini. Kalau nasab itu memang ada rumitnya kalau kita membaca buku Kiai Haji Imad misalnya. Ada rumitnya karena kita tidak mampu ini Menghafal benar atau nama-nama. gimana. Karena apa? Ya, karena kita tidak punya latar belakang membenarkan. Tapi kalau hurufat kan udah jelas kita punya dasar agama ya kan. Ketika di sana menyebutkan memegang susu itu karomah, maka kita akan sinkron dengan pondasi agama. Yang namanya bersentuhan dengan perempuan itu haram. Gitu. Jadi gampang menilainya umat secara awam pun gitu. Tapi itu bagi mereka ya, itu harus ditakwil anu katanya Gus. Tadi tuh saya diskusi sama si Majid. Wah muter-muter nggak jelas. Majid itu masalah. Dia Kawan-kawan, Itu. saya mau izin ya, ini HP mau saya gunakan untuk setting-setting audio ini. Saya ada servis Monggo. nyambung Monggo kan. silakan. Ini di bawah banyak Saya turunkan yang ya. kelihatannya potensinya untuk diskusi itu lebih baik daripada saya. Kalau saya kan hanya tukang framing ya. Nah, sama saya juga. Banyak. Sama. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih host, Monggo. terima kasih moderator, saya Masen. Semoga sehat, panjang umur dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bininya nambah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bininya nambah. tapi Ini kan saya Gus Rohi. Gus Rohi. Halo. Iya saya lanjut saya. Di Tuhfatul Ahbab ini 192 Ya. Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad menyesal dua sesuatu ini. Tidak hafal Quran dan berangkat ke Jawa. Jadi datang ke Jawa itu menyesal karena dia datang ke Jawa. Karena apa sih? Nggak tahu ini. Jawa, Qala Al-Habib apa sih? Umar bin Hasan Al-Haddad, "Ma nadimtu illa ala khislatain, adam hifdhi lil Quran wa safari ila Jawa." Halaman berapa sih? 192. Menyesal karena tarekat-tarekat di Indonesia ini sesat semua katanya, Syekh. Ndak, misalnya kenapa ndak dulu-dulu datang gitu, kok baru sekarang datang? Karena ya kalau kita melihat lagi di suatu tulisan dari Habib itu sendiri,
sebetulnya tokoh-tokoh habaib itu ketika dulu ada permintaan dari Belanda untuk meninggalkan tarif itu marah besar sampai tertulis ya kan, sehingga berkata begini, itu para habaib-habaib yang berhijrah, yang bergelombang itu eksodus ke Indonesia, mereka itu sudah termasuk orang-orang yang apa namanya itu durjana. Karena apa? Karena mereka itu sudah meninggalkan amanah leluhur yang harus menjaga tarim, itu satu. Pun mereka pergi ke sana itu sejatinya bukan karena untuk dakwah dan sejenisnya, akan tetapi mereka pergi ke sana demi harta dan wanita. Sampai seperti itu. Dan di sebagian kitab yang lain menyebutkan bahwa tanah Jawa itu tanah yang terkutuk, seperti halnya tanah Palestina yang terkutuk akibat daripada perbuatan maksiat orang Palestina, sehingga sekarang dihukum oleh Allah dengan penjajahan Israel. Itu ada itu seperti itu. Ini fenomena dalam surat 212 Al-Anbiya ayat 2 itu gimana, Syekh? Gimana? Yang akan diadakan besok. Di dalam Al-Quran 212 atau surat Al-Anbiya ayat 2. Ya, sholatin aja biar turun hujan. Surat apa? Al-Anbiya Ayat nomor berapa? Al-Anbiya ayat nomor berapa? Halo? 2. Halo? Al-Anbiya kan juz 21 ya. Ayat 21? Berapa, Bang? Ayatnya ayat berapa? Ayatnya nomor berapa ini? Al-Anbiya, suratul Anbiya. Halo? Saudara bisa dengar nggak? Suratul Anbiya ayat nomor berapa? Ayat 2. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mayatihim gitu ya awalnya ya? Iya, mayatihim. Kalau diangkain kan 212 itu, Syekh. Oh iya. Gimana? Tidaklah diturunkan kepada mereka peringatan yang baru dari Tuhan kecuali mereka mendengarkan sambil bermain-main. Apa? Mau beli berapa? Pertanyaan panjenengan apa, Bang Ari? Loh, Yai Wali kemana tadi? Kenapa? Enggak, Syekh. Yai Wali tadi loh, Yai Wali. Oh, Yai Wali turun kayak agak terpental ini. Iya, besok kan ada acara mubahala masal saya di Monas Di mana? dan reuni 212 sesuai dengan dalam Al-Quran
sesuai dalam Al-Quran 212 atau Al-Anbiya ayat 2. Yang 212. Korelasinya, hubungannya itu acara di Monas, acara Wiro Sableng besok jadi 212 itu identitasnya tanggal 2 Desember. Desember kan 12. Ya. Diadakan besok dengan hubungannya dengan ayat Al-Quran 212 itu tadi saya. Itu pakai ilmu otak-atik itu saya. Maduk itu. Ah, enggak. Wah, kirain dari mana? Aku udah bingung loh. Jadi Kalau Kang Sohib itu kemarin waktu ketemu di room siapa ya, itu Kang Sohib menyebutkan bahwasannya di juz 21 ayatnya ayat 2 itu keterangannya seperti apa tadi Kang Haji Saka itu. Ya insya Allah Juz itu 21. kalau dikorelasikan dengan kejadian besok, nah itulah sebuah jawaban gitu loh.